Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoki Lorenza Rizka Putri dengan NPM 18111100033. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPS kelas 4, yaitu kebudayaan menggunakan media pembelajaran kotak ular sebagai berikut. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian kebudayaan itu. Jadi sebenarnya apa sih kebudayaan itu? Jadi budaya itu adalah sesuatu yang telah ada dan dimiliki orang terdahulu, cara hidup yang secara keseluruhan terus berkembang. Contohnya kebudayaan itu seperti kebudayaan agama, di mana biasanya orang-orang terdahulu mempunyai kepercayaannya masing-masing. Contohnya kayak leluhur zaman dulu mempunyai kepercayaan Hindu misalnya. Jadi keturunan-keturunannya itu mengikuti agama yang sudah ada, yaitu agama Hindu yang telah diwariskan oleh nenek moyang tersebut. Nah, sebaliknya kayak Islam juga biasanya itu mengikuti agama-agama yang terdahulu. Nah, jadi warisan-warisan itu biasanya mempunyai suatu makna yang telah disampaikan oleh leluhurnya. Lalu contoh lainnya itu seperti adat istiadat atau kebiasaan seperti orang Jawa. Biasanya orang Jawa itu memiliki kebiasaan among-among, yaitu untuk anak bayi. Dan kebiasaan ini atau adat istiadat kebudayaan ini telah berkembang dan juga masih dilaksanakan di zaman sekarang ini. Terus itu pakaian adat, yaitu pakaian adat yang telah ada zaman dahulu terus dikembangkan dan masih ada sampai zaman sekarang. Terus bangunannya kayak rumah rumah papan tuh, rumah kayu yang sudah ada dan terus dikembangkan tetapi tidak pernah hilang. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media saya, yaitu yang saya namakan kotak ular, di mana media ini menjelaskan tentang pembelajaran IPS, yaitu kebudayaan. Jadi media ini caranya itu adalah kita bermain game, terus kita tanya jawab dalam permainan itu. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita memainkan permainan ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memainkannya. Jadi, Ibu menamakan ini adalah kotak ular, di mana setiap kotak ini memiliki pertanyaan-pertanyaan. Lalu sebelum kita memainkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, maka kita akan memainkan ular tangga dahulu. Nah, jadi di dalam kotak-kotak ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu 20 pertanyaan, yang dimana kalian akan menentukan kalian itu mendapatkan pertanyaan di dalam kotak ini atau gambar yang telah Ibu siapkan. Nah, cara pertama itu adalah kita memainkannya terlebih dahulu. Nah, saat kita memainkan, Ibu akan menyiapkan kotaknya. Jadi di dalam sini ada kertas 20 pertanyaan yang kita jawab, yaitu dalam kotak-kotak ini, dan juga 20 soal gambar yang telah Ibu siapkan di dalam notebook Ibu. Nah, pertamanya kita coba dulu. Dapat 3. Berarti kita jalan 3. 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, gimana sih Bu biar kita bisa dapat pertanyaannya? Jadi anak-anak, setiap kita mendapatkan angka yang ganjil atau kita turun karena kita kena ular ini, maka kita mendapatkan pertanyaan. Karena tadi kita mendapatkan angka 3, berarti kita menjawab pertanyaan dari sini. Nah, keluar 1. Kita buka pertanyaannya apa? Pertanyaan nomor 11. Nah, kita cari pertanyaan nomor 11. Kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita jawab. Nah, kita jawab. Pertanyaan adalah, para pahlawan berjuang melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu bangsa mana? Jadi jawabannya belenggu apa? Belenggu penjajah. Karena pahlawan itu memang benar-benar ingin melepaskan diri dari para penjajah, begitu. Nah, lalu selanjutnya, jika kita telah menjawab, kita singkirkan pertanyaannya agar tidak didapat oleh teman. Nanti kalau udah habis baru. Terus kita mainkan lagi. Wow, dapat 5. Misalnya kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat kan, kita ganjil lagi. Ingat tadi kuncinya adalah kita tidak boleh mendapatkan ganjil. Terus kita cari pertanyaan. Nah, oke. Kita telah dapat pertanyaan.
pertanyaan nomor 8. Oke, ini dia nomor 8, yaitu apa saja kesenian tradisional masyarakat Betawi? Jawabannya adalah kesenian masyarakat Betawi adalah apa? Menjawab satu karena ini masih pelajaran SD, yaitu tari lenggong nyai dan juga ondel-ondel. Nah, ondel-ondel kan udah terkenal sih di masyarakat Jakarta Betawi. Nah, begitulah tadi permainannya. Jadi permainan ini dibagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Terus kita jika kebagian menjawab, yaitu untuk pertanyaan bergambar yang akan kita bahas. Ibu akan mengacaknya terlebih dahulu gambar-gambarnya. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah gambar ini. Nah, apa sih dari maksud gambar ini? Jadi di dalam gambar ini ada orang 5, di mana mereka itu mempunyai adat istiadat atau kebudayaan mereka tersendiri, tetapi mereka saling berpegangan tangan. Coba kalian jawab, bagaimana menurut kalian? Ya, begitu. Jadi, maksud dari gambar ini adalah bahwa kita memang semua orang, semua rakyat Indonesia maupun rakyat orang luar negeri itu mempunyai kebudayaannya tersendiri, mempunyai ciri khas adat istiadatnya tersendiri, akan tetapi kita harus tetap saling bergandengan tangan karena kita semuanya adalah saudara yang sesuku maupun tidak, itu adalah tetap saudara, teman, dan harus saling berpegangan tangan atau saling membantu. Lalu gambar selanjutnya. Nah, ini banyak banget ya gambar kebudayaan juga, sama kayak tadi banyaknya adat kebudayaan di Indonesia. Terus ini mereka tetap main walaupun berbeda-beda. Terus tuh beragam macam. Nah, ini yang paling penting. Ini ada 6, yaitu 6 agama, di mana Islam terdapat di antaranya. Maksud dari gambar ini adalah bahwa kita sebagai manusia mempunyai berbagai macam kepercayaannya tersendiri. Seperti rakyat-rakyat yang lain mempunyai kepercayaannya, kepercayaan agama. Seperti kita mempunyai kepercayaan agama Islam, lalu orang-orang Cina mempunyai kepercayaan Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jangan jauh-jauh, tapi di Indonesia pun banyak yang mempunyai agama berbagai macam, Hindu, Kristen, Islam, Buddha, Katolik. Tetapi kita harus tetap saling menghargai satu sama lain. Demikian penjelasan dari media pembelajaran saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.